saya kan mau pergi tahlilan gitu. Terus janjiannya itu habis maghrib sudah ada ditunggu sama teman katanya Pak di Yukorong, mau ditunggu ketemuan di sana. Saya kan tanpa sengaja ditengok gitu. Ditengok siapa pikiran itu yang bawa motor kencang. Demak Kak gitu, saya nanya gitu. Yang artinya? Mau kemana Kak? Parkir dengan Mat Hasan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Mat Hasan dan Mat Tanjar ini punya dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, seperti biasa bre, gue akan menceritakan kasus lagi. Ini terjadi di Indonesia, yang mana seorang pria yang itu berangkat dari rumahnya untuk menuju tahlilan. Nah, di tengah jalan dia mendapat perlakuan yang kasar dari seseorang. Dan akhirnya kepergian dia untuk ketahlilan tersebut malah berujung hadapan dengan kepolisian. Nah, bagaimana ceritanya? Simak ceritanya berikut ini. Seperti video yang ada di atas nih bre. Ini namanya Mat Tanjar. Nah, yang memakai kemeja biru dan juga peci hitam. Dia sedang melihat terjadi kerusuhan yang ada di desanya. Dan Mat Tanjar ini dikenal oleh warga sekitar adalah seseorang yang sangat keras. Kalau berbicara itu suka kasar dan juga suka tegas. Bukan hanya itu juga, Mat Tanjar ini dikenal sok jago. Dan juga Mat Tanjar ini jago bela diri. Dia juga dikenal sebagai guru dalam hal persilatan yang ada di wilayahnya. Bisa dikatakan warga sekitar itu maleslah berurusan dengan Mat Tanjar. Karena Mat Tanjar ini adalah seorang jawara yang ada di daerahnya. Sebelumnya juga gue akan menjelaskan arti dari carok yang ada pada judul video ini. Carok adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat Madura untuk mempertahankan harga diri dari pelecehan orang lain. Carok ini dilakukan oleh adat Madura kalau cara kekeluargaan itu sudah tidak didapatkan lagi bre. Kejadiannya ini tepat pada tanggal 12 Januari tahun 2024, malam Sabtu. Tanjar ini pergilah bersama rekannya, yaitu Mat Terdam. Mereka pergi ke wilayah lain untuk melihat empang mereka yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan di sisi lain ada yang bernama Mat Hasan. Dia juga berangkat ke desa Banyu Anyar, kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan Madura, Jawa Timur. Dia berangkat dari rumahnya menuju ke tempat lain untuk memenuhi undangan tahlilan yang diadakan di wilayah tersebut. Nah, keberangkatan Mat ini berjalan kaki. Ketika di tengah jalan, tepatnya di pinggir jalan tersebut, ada gubuk paslah di pertigaan jalan tersebut. Nah, jalan itu dilewati Mat Tanjar dan juga Mat Terdam tadi yang sedang mengendarai sepeda motor. Informasi yang gua dapat nih bre, Mat Tanjar dan juga Mat Terdam ini mengendarai sepeda motor dengan knalpotnya itu sangat berisik. Bukan hanya itu aja, lampu motornya itu sangat tajam kalau mengenai mata seseorang. Nah, pas di pertigaan tempat si Mat Hasan tadi berhenti, lampu motornya Mat Tanjar ini mengenai matanya si Mat Hasan. Nah, dikarenakan terganggu oleh cahaya motor tersebut, ditambah lagi kebisingan suara motornya, Mat Hasan ini menegur Mat Tanjar. Mendengar teguran dari Mat Hasan, ya kita ketahui lah, Mat Tanjar ini kan seorang jawara bre, yang profilnya tadi gue jelasin. Nah, Mat Tanjar ini nggak terimalah ditegur oleh Mat Hasan. Mat Tanjar pun akhirnya turun dari motornya, lalu langsung menampar pipinya Mat Hasan ini. Nah, karena sudah berani menegur Mat Tanjar, bukan hanya itu, Mat Terdam juga mengeluarkan celuritnya dari sarungnya dan menunjukkan kepada Mat Hasan kalau Mat Hasan ini terlalu berani menegur mereka berdua. Mat Terdam mengeluarkan celuritnya sebentuk ancaman atau intimidasilah kepada Mat Hasan. Ya memang di adat Madura, kalau orang berpergian jauh pasti membawa celurit. Bentuk celuritnya itu seperti celurit adat Madura, agak bengkok lah seperti celurit arit gitu. Si Mat Hasan yang mendapatkan perlakuan tamparan sebanyak 4 kali, ya otomatis kaget lah. Karena dia merasa nggak bersalah, hanya menegur mereka, kok sampai mendapatkan perlakuan seperti itu kepada dirinya. Bahkan dia mendapatkan perlakuan dan juga perkataan dari Mat Tanjar dan juga Mat Terdam ini. Si Mat Hasan ini pun akhirnya terpancing emosinya. Dia pun mengatakan kepada mereka berdua kalau dia pulang sebentar untuk mengambil celurit dan berpesan kepada mereka berdua untuk menunggunya kembali ke tempat ini dan mengajak mereka berdua untuk berkelahi.
Mendengar itu pun, mereka berdua mengiyakan ajakan dari Mat Hasan dan menambahi perkataan, pulang aja sana, ajak saja saudaramu, kalau bisa ajak sekalian buyutmu. Mendengar ucapan dari Mat Tanjar tadi, bertambah emosilah Mat Hasan ini. Ia pun bersegera pulang ke rumahnya mengambil celurit yang ada di rumahnya. Sebelum dia berangkat, dia nyari adiknya terlebih dahulu yang bernama Mawardi untuk mengajak adiknya membantu dirinya melawan Mat Tanjar dan juga Mat Terdam. Mendengar kronologi yang disampaikan oleh Mat Hasan, Mawardi ini pun akhirnya pun sepakat untuk membantu kakaknya. Sebelum mereka berangkat, mereka terlebih dahulu meminta izin kepada orang tuanya dan menceritakan kronologi kejadiannya. Ya memang informasi yang gue dapatkan, orang Madura itu sangat menjunjung adab kepada orang tua. Jadi sebelum mereka melakukan apapun, mereka selalu meminta izin kepada orang tua mereka. Begitupun dengan Mat Hasan ini, mereka meminta izin kepada orang tuanya untuk berkelahi dengan orang lain. Ya sebenarnya orang tuanya itu tidak mengizinkan mereka untuk berkelahi. Namun dikarenakan emosi mereka sudah memuncak, mereka pun memutuskan untuk tetap berangkat dan menemui Mat Tanjar dan juga Mat Terdam. Sedangkan Mat Tanjar dan juga Mat Terdam ini juga pulang ke rumahnya untuk mengambil celurit milik si Mat Tanjar dan membuat persiapan untuk melawan Mat Hasan ini. Bukan hanya itu aja, dia mengajak muridnya sebanyak 3 orang untuk membantu mereka berkelahi dengan Mat Hasan. Dan akhirnya Mat Tanjar dan juga Mat Terdam ini berhasillah mengajak ketiga muridnya. Berangkatlah Mat Hasan dan juga adiknya Mawardi ke tempat tersebut dengan membawa sepeda motor. Ketika mereka sampai ke tempat tujuan, yang mana Mat Tanjar dan juga keempat muridnya juga yang lainnya itu sudah menunggu di tempat tersebut. Dari informasi yang gua dapet nih, ada 10 orang yang sudah menunggu di tempat kejadian tersebut. Nah, si Mat Hasan melihat orang tersebut tanpa basa-basi, Hasan pun langsung lompat dari motornya. Yang pada saat itu motornya itu belum berhenti. Mat Tanjar dan Mat Terdam juga siap siaga untuk menerima pukulan dari Mat Hasan. Nah, akhirnya terjadilah perkelahian antara 2 orang melawan 10 orang. Nah, Mat Hasan yang sudah emosi langsung mengarahkan celuritnya kepada Mat Tanjar dan juga Mat Terdam. Dan berhasil. Akhirnya Mat Tanjar pun lumpuh terkena sabitan dari celuritnya si Mat Hasan ini. Sedangkan si Mawardi ini menghabisi 3 rekan lainnya. Mat Hasan yang sudah emosi langsung mengarahkan celuritnya kepada Mat Tanjar dan juga Mat Terdam. Terjadilah perkelahian yang sangat menghebohkan di warga sekitar. Warga sekitar pun akhirnya berkeluaran dan menonton kejadian tersebut. Dan warga sekitar pun gak berani ngapa-ngapain karena khawatir kalau terjadi celurit itu mengenai mereka. Jadi warga hanya sekedar menonton kejadian tersebut tanpa bisa melerai perkelahian antara 2 geng itu. Di tengah perkelahian, akhirnya Mat Hasan pun berhasil melumpuhkan Mat Tanjar. Mat Tanjar pun terkena sabitan dari celuritnya Mat Hasan. Sedangkan Mawardi menghabisi 3 rekan lainnya. Jadi ada 4 orang yang sudah terkapar pada kejadian tersebut. Mat Hasan yang membabi buta menyerang Mat Tanjar akhirnya pun menuju ke 1 orang lainnya. Namun 1 orang ini diberi pilihanlah oleh Mat Hasan. Mat Hasan ini berkata kepada dia, kalau kamu maju terus maka kamu akan aku bunuh juga, kata Mat Hasan kepada orang tersebut. Mendengar ucapan itu akhirnya pun orang tersebut itu pun mundur dan melarikan diri. Jadi sejauh ini korban yang tergeletak itu ada 4 orang. Sedangkan 5 orang lainnya adalah orang yang sedang menonton kejadian tersebut. Ya tadi kan ada 10 orang, 4 orang yang terluka, satunya itu melarikan diri. Sedangkan 5 orang lainnya itu sudah melarikan diri ketika mereka berkelahi. Ya memang mereka ini hanya sekedar menonton aja sebenarnya, karena mereka nggak menganggap perkelahian sampai besar itu. Nah dari kejadian ini mematahkan anggapan bahwa si Mat Tanjar yang katanya sakti dan juga kebal terhadap senjata itu akhirnya terbantahkan. Ya mungkin kekuatan sakti mandragunanya si Mat Tanjar itu tidak sepenuhnya benar. Bisa jadi si Mat Tanjar ini hanya pintar bela diri dan juga suaranya itu suka membentak orang lain. Jadi karena dia itu rajin ngomong ngegas, orang juga beranggapan ke Mat Tanjar ini adalah sosok yang menyeramkan. Jadi kalau ketemu orang yang lebih kuat, ya orang tersebut pasti berani melawan. Dari komentar netizen yang gue dapatkan di sosial media, ada yang mengatakan Mat Tanjar ini adalah guru bela diri, sedangkan 3 korban lainnya adalah muridnya, yaitu Mat Terdam, Najeri, dan juga Hafid yang sudah menjadi korban pada perkelahian tersebut. Ada juga yang mengatakan 4 orang melawan 2 orang, yaitu Hasan dan juga Mawardi ini sama-sama orang sakti.
Yang didapati juga, Mat Hasan ini tidak lecet sedikit pun tuh melawan 4 orang tersebut. Bahkan mereka berdua ini kok sanggup tuh melawan 4 orang jawara sekaligus. Nah, dari kolom komentar yang gue dapatkan di sosial media, Mat Hasan ini pun adalah seorang guru bela diri. Ada yang berkomentar bahwa sebelumnya Mat Hasan ini dan juga Mat Tanjar ini selalu cekcok. Mat Hasan yang bekerja sebagai juru parkir selalu cekcok masalah lahan parkir dengan Mat Hasan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Mat Hasan dan Mat Tanjar ini punya dendam di antara mereka berdua. Yang mana 17 Agustus tahun lalu ada pertandingan bela diri yang mana Mat Hasan itu kalah dengan Mat Tanjar. Nah, Mat Hasan ini nggak terima sama Mat Tanjar yang akhirnya membuat antara mereka itu tidak akur. Ditambah lagi pada kejadian tersebut mereka bertemu dalam keadaan tidak baik. Dari informasi yang gua dapet, tidak ada yang menjelaskan secara detail bagaimana riwayat mereka berdua. Ya, hanya beberapa sumber komentar dari netizen di sosial media yang bisa gue paparkan ke kalian, Brek. Setelah perkelahian tersebut, Mat Hasan dan Mawardi ini pun menyerahkan diri ke kepolisian. Ada informasi yang gue dapat juga mengatakan ketika mereka itu berkelahi, warga sekitar sudah ramai melihat kejadian tersebut. Dan memang menghebohkan warga sekitar. Jadi warga sekitar itu ada yang menelpon polisi. Namun pengakuan dari Mat Hasan yang sudah menyerahkan diri ke kepolisian, mereka mengatakan mereka sendirilah yang menyerahkan diri ke kepolisian. Dan terlihat dari ekspresi Mawardi dan juga Mat Hasan, mereka berani dalam menjelaskan kepada polisi. Tidak ada ketakutan sedikit pun tuh yang didapatkan dari wajah mereka. Nggak ada terlihat ketakutan sedikit pun dari wajah mereka. Mereka bisa dikatakan gentleman lah menghadapi masalah tersebut. Kedua tersangka baru datang dan akan mengarah ke ruang penyidikan nanti. Kita akan tanya seperti apa sebenarnya kronologi secara detail dari kedua tersangka. Ini gini Pak, saya kan mau pergi tahlilan itu. Terus janjiannya itu sebelum habis maghrib sudah ada ditunggu sama teman katanya Pak di Yukorong, mau ditunggu ketemuan di sana. Terus saya nunggu sekitar 1 menitan lah gitu. Tiba-tiba ada orang berkendara itu Pak, kendaraan motor itu laju dari dalam gitu. Saya kan tanpa sengaja ditengok gitu. Ditengok siapa, pikiran itu yang bawa motor kencang kayak gitu. Sampai apa itu lampunya itu kena mata gitu. Terus saya nanya bahasa Maduranya gitu, ini Pak, demak Kak gitu. Saya nanya gitu. Yang artinya? Mau kemana Kak? Mau kemana? Ya. Oke. Binyak tanya kok nanya-nanya katanya itu. Mau apa katanya? Ya enggak, saya akan kenal. Masa cuma negor enggak boleh bilang gitu. Terus dia mungkin enggak tahu. Maksudnya enggak tahu, dia turun dari motornya Pak yang bergoncengan itu. Dia salah satunya turun duluan itu, yang goncengan turun dulu. Turun, saya turun juga dari kendaraan saya itu. Dia bilang, "Kamu itu kalau punya mata jangan liatin kayak gitu," katanya. Masa enggak boleh, saya kan silau oleh itu Pak, yang ganggu katanya saya dengan lampunya itu. Dia enggak terima kan saya lawan omongan itu, dia nampar saya Pak. Korban nampar duluan berarti ya? Iya, dia pegang dengan tangan kanan, namparnya dengan tangan kiri itu. Saya masih ingat betul itu. Terus saya ngomong, "Kenapa nampar Kak? Salah saya apa?" "Kamu itu," kata lincelingan itu, lihat-lihat saya kayak bengal katanya, kayak berani sama saya. Dan enggak Pak, saya kan cuma nanya mau kemana. Terus di samping dia negor-negor, adiknya datang Pak, yang itu, yang nyetir. Oh, yang nyetir. Nah, Oke. dia nyetir terus megangin saya, ngeluarin celurit, mau bacok saya. Ya, Pada saat itu berarti sudah ngeluarin senjata ya? iya itu. Pak Hasan ada perlawanan nggak? Waktu saya enggak lawan, cuma megang celuritnya itu, takut kebacokan ke saya itu. Saya pegang terus sampai berapa menit itu lama juga Pak, kan takut itu kena ke saya. Wajah. Heeh. Ya. Sampai ada beberapa orang warga itu nerai saya gitu. Tapi cekcoknya itu masih itu. Ini kalau kamu berani ayo lawan saya. Ya bilang kalau saya enggak salah Pak, Kak. Saya berani, saya enggak salah, kenapa kamu main mukul? Udah kalau kamu berani saya tunggu di sini, kalau berani kamu pulang Pak. Oke lah kalau gitu, tunggu di sini. Saya bilang gitu. Saya pulang ketemu di jalan sama dia Pak. Oke. Itu. Ketemu di jalan, dia negur saya. "Mau kemana Abi? Kok laju Pak motor saya dipukul orang, ayo pulang ya gitu." Saya ngomong sama adik saya ini. Terus enggak pikir panjang, dia langsung mutar Pak. Mutar nyampe ke rumah, sampai halaman rumah. Saya langsung masuk ke kamar itu. Memang kebetulan di sana memang saya
udah ada gitu, memang udah biasa di Madura kan memang gitu lah. Ya saya ngambil 2, satunya dikasih sama adik saya ini. Terus ada orang tua saya yang nanya, mau kemana? Kok bawa itu celurit? Seporan ini saya yang itu. Maaf nih, saya Ini ibu. ini Umi. Oh, Ibu. ya. Udah jangan pergi kamu. Doain saya. Aku ada. Nah, sedangkan 4 orang lainnya tadi, Mat Tanjar dan juga rekannya, akhirnya pun meninggal pada kejadian tersebut. Polisi pun akhirnya menangkap mereka berdua, dilakukan otopsi kepada jenazah keempat orang tersebut. Nah, dari sumber yang gue dapat lagi nih bre, di media sosial, banyak orang yang bersimpati tuh atas perlakuan si Mat Hasan ini. Ada beberapa komentar yang di sosial media mengatakan, wajar aja Mat Hasan melakukan hal tersebut, karena Mat Hasan diganggu oleh orang yang sok jago. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Mat Hasan mempertahankan harga dirinya. Dan ada beberapa komentar juga yang membela Mat Hasan ini dengan berkata di kolom komentar, orang diam bukan berarti cupu. Ketika harga dirinya diinjak-injak, wajarlah orang tersebut membela dirinya. Dan ada yang sangat berlebihan nih bre di kolom komentar. Karena si Mat Hasan ini selalu mengunggah videonya di TikTok, terlihatlah wajah good lookingnya si Mat Hasan ini. Banyak yang mengatakan ataupun membela Mat Hasan ini dikarenakan dia itu good looking. Ya, pembelaan ini yang ada di komentar sosial media menurut gua nggak berdasar banget lah. Lagi-lagi good looking menjadi acuan dalam hal membela kebenaran. Ya, netizen Indonesia memang ada-ada aja nih bre. Inilah kisah yang terjadi di Indonesia. Menurut kalian gimana bre? Tinggalkan komentar di kolom komentar ya bre. Terima